You must notice me. This amulet possesses the power you seek. Use it carefully. Pagi di Seoul selalu bergerak cepat. Namun tidak bagi seorang office boy bernama Obe. Ia berjalan memasuki gedung Daejin Corp, membawa keranjang alat kebersihan di tangan kiri dan segudang ambisi di kepala. Dari luar, ia tampak seperti Obe pada umumnya. Seragam sederhana, langkah ringan, senyum ramah. Tapi semua itu hanyalah topeng yang ia bentuk bertahun-tahun lamanya. Obe bukan orang yang mudah puas. Menjadi Obe terasa seperti hukuman hidup yang tidak pantas ia terima. Ia percaya dunia seharusnya memberinya lebih. Ia percaya dirinya pantas duduk di ruangan dingin berlampu putih, mengetik laporan penting, bukan mengepel lantai. Dan di tengah rasa tidak puas itu, muncullah satu sosok yang memperbesar ambisinya, CEO Han Areum. Wanita itu berjalan melintasi lobi setiap pukul 8 pagi dengan anggun luar biasa. Rambut hitamnya tergerai rapi, matanya lembut namun tajam saat membaca laporan, dan senyumnya. Senyumnya adalah cahaya yang bahkan bisa membuat karyawan lain menghentikan napas sejenak. Areum selalu menyapa semua orang tanpa memandang status. Dari direktur hingga cleaning service, tidak ada yang tidak tahu kebaikannya. Saat itulah, setiap kali melihat Areum, dada Obe bergetar. Bukan karena cinta, bukan pula rasa kagum tulus. Melainkan rasa ingin memiliki sesuatu yang tidak bisa ia gapai. Baginya, Areum adalah tiket emas keluar dari hidup miskin dan posisi rendah yang selama ini menjeratnya. Mendekati Areum berarti mendekati kekuasaan. Dan kekuasaan berarti naik pangkat. Obe menatap langit-langit lobi sambil mengepel lantai, diam-diam merencanakan masa depannya. Di dalam kepalanya, ia membayangkan dirinya memakai setelan rapi, duduk di meja kaca besar, mengawasi para karyawan. Suatu hari nanti, gumamnya, aku pasti bisa naik pangkat, dan aku akan mendapatkannya lewat Areum. Namun rencana itu tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ada satu orang yang tidak pernah melewatkan ekspresi aneh yang sesekali muncul di wajah Obe. Orang itu adalah Min Jae, satpam yang bertugas di pintu masuk utama. Min Jae adalah kebalikan dari Obe, tenang, jujur, ramah tanpa dibuat-buat, dan tidak pernah memandang rendah siapapun. Pagi itu, saat Obe pura-pura menyeka debu di dekat meja resepsionis, ia melihat Areum datang dari kejauhan. Obe segera merapikan seragamnya, menyiapkan senyum terbaik, dan memastikan dirinya berada di jalur yang dilalui CEO. Namun sebelum ia bergerak lebih jauh, suara berat Min Jae terdengar dari belakang. Obe si, pelan saja. Lantai masih basah. Nanti kamu sendiri yang jatuh, katanya. Obe menoleh sebentar dan mengangguk cepat. Tapi dalam hatinya ia menggerutu. Satpam kampungan ini selalu saja mengganggu timingku. Areum mendekat sambil tersenyum. Selamat pagi, semuanya. Obe membungkuk lebih dalam dari siapapun di ruangan itu. Selamat pagi, Sajang Nim. Semoga hari Anda menyenangkan. Areum tersenyum hangat, tanpa curiga sedikit pun. Terima kasih, Obesi. Kerjamu selalu rapi. Terus pertahankan, ya. Obe mengangguk dengan wajah penuh rasa terharu yang dibuat-buat. Namun di dalam dadanya, suara lain berbisik. Bagus, dia mulai memperhatikan. Perlahan tapi pasti. Min Jae memperhatikan semuanya dari jauh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar dari betapa lebaynya Obe bersikap. Tatapan Obe berbeda, bukan seperti Obe yang ingin dihargai, tapi seperti seseorang yang sedang memasang perangkap. Selagi Areum masuk lift menuju lantai puncak, Obe berdiri tegak sambil mengikuti pintu lift yang tertutup rapat. Senyumnya bertambah lebar, namun matanya tidak menunjukkan ketulusan, melainkan perhitungan. Cepat atau lambat, bisiknya, aku akan ada di sisi wanita itu, dan semua orang akan melihat betapa jauh aku melangkah. Di sudut lobi, Min Jae hanya bisa menghela napas. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Obe, tetapi ia tahu satu hal, senyum itu tidak pernah tulus. Dan dari situlah cerita penuh ambisi, kepalsuan, dan takdir mulai berjalan. Hari-hari berikutnya di Daejin Corp berjalan seperti biasa bagi hampir semua karyawan. Namun bagi Obe, setiap jam adalah kesempatan. Setiap menit adalah bagian dari rencana besar yang sedang ia susun. Ia bukan lagi Obe yang bekerja hanya untuk gaji bulanan. Ia kini bekerja untuk naik pangkat,
apapun caranya. Setiap pagi ia memperhatikan rutinitas CEO Han Areum. Jam berapa Areum tiba, berapa lama ia berbicara dengan divisi HR, siapa yang membawa dokumen ke ruangannya, minuman apa yang disukai, sampai parfum apa yang Areum semprotkan sebelum memasuki lift. Semua ia perhatikan dan simpan dalam ingatannya. OB memulai aksinya dengan hal kecil. Ia memastikan bunga di lobi segar setiap hari, tahu bahwa Areum menyukai aroma floral yang lembut. Ia menyiapkan meja kecil dekat jalur berjalan CEO, dengan tisu dan pengharum ruangan yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Semua hal itu ia lakukan bukan untuk kantor, melainkan untuk menciptakan kebetulan yang tampak alami. Pagi itu, Areum turun ke lobi untuk menjemput tamu investor. Saat ia berjalan, OB berpura-pura sedang menyusun tisu. Ketika Areum lewat, ia menyapa dengan senyum sopan yang telah ia latih di depan cermin. "Selamat pagi, Sajangnim," ujarnya. Areum menoleh sebentar dan membalas sopan. "Pagi, Obesi. Sepertinya kamu bekerja lebih cepat dari biasanya." "Tentu, Sajangnim. Saya hanya ingin membuat lingkungan kantor lebih nyaman," jawab OB, menunduk sopan. Namun jauh di belakang, Min Jae, satpam yang menjaga pintu depan, melihat semuanya dengan dahi mengernyit. Ia sudah mulai mengenali pola. OB selalu muncul pada waktu yang terlalu sempurna. Selalu berada di dekat jalur CEO. Selalu dengan senyum manis yang terasa, dipaksa. Setelah Areum berlalu, OB berdiri tegap. Ia merasakan percikan keberhasilan kecil. Dia mengingatku. Dia melihat kerjaku. Ini baru permulaan, batinnya. Di ruang ganti karyawan lantai dasar, dua OB lain, Jinso dan Hyun, sedang istirahat sambil minum. Mereka melihat OB masuk dengan wajah berbinar yang tidak biasa. "Obea, kau kelihatan bahagia sekali," kata Jinso sambil tersenyum. OB mengangkat bahu. "Aku hanya ingin memaksimalkan pekerjaanku." Hyun tertawa kecil. "Atau kau hanya ingin dekat-dekat Sajangnim?" OB terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum tipis. Tidak salah mendekati atasan dengan cara sopan, kan? Jinso dan Hyun menganggapnya bercanda. Namun bagi OB, itu bukan candaan sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa OB sudah menyusun rencana lebih jauh dari sekadar menyapa Areum. Ia mulai mempelajari kebiasaan karyawan di lantai eksekutif. Ia memperhatikan siapa saja yang dekat dengan CEO. Ia bahkan mencari cara agar bisa muncul sebagai paling membantu dalam segala situasi. Namun ada satu rintangan kecil, Min Jae. Satpam itu seolah tahu kapan OB sedang berpura-pura. Setiap kali OB mencoba muncul, kebetulan, di dekat Areum, Min Jae selalu saja berada di posisi yang membuat OB tidak bisa bergerak bebas. Seolah-olah Min Jae sengaja menjaga jarak aman antara CEO dan OB ambisius itu. Puncaknya terjadi pada siang hari ketika Areum hendak keluar kantor untuk menghadiri rapat luar. OB melihat kesempatan besar. Ia cepat-cepat menawarkan payung kepada Areum saat gerimis turun. "Sajangnim, hati-hati hujannya, saya siapkan payung," kata OB sambil berlari kecil mendekat. Namun saat ia hendak membuka payung, Min Jae sudah berada di depan Areum dengan payung perusahaan. "Saya sudah siapkan, Sajangnim," ujar Min Jae sopan. OB tertegun. Areum tersenyum dan menerima payung dari Min Jae, lalu berterima kasih pada keduanya. Tapi hanya satu yang berdiri di sisi CEO saat ia berjalan menuju mobil, dan itu bukan OB. Rasa panas merayap di dada OB. Tidak suka, tidak terima. Setelah Areum masuk mobil, OB mendekati Min Jae, menahan emosi. "Kau selalu saja muncul di saat yang tidak tepat," gumam OB rendah. Min Jae menatapnya tenang. "Justru aku selalu muncul di saat yang tepat, Obesi." OB mengepal tangan di balik punggungnya. Senyum palsu masih ia pertahankan, meski matanya mulai memancarkan ketidaksenangan. Di dalam hatinya, OB bertekad, jika satpam itu menjadi penghalang, maka ia akan menyingkirkannya. Pelan-pelan, halus, seperti rencana lainnya. Dan dengan semakin kuatnya ambisi itu, rencana OB tidak lagi sekadar mendekat. Ia mulai membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Bagi Han Areum, hari-harinya dipenuhi rapat, laporan,
dan keputusan penting yang harus dibuat. Ia memimpin perusahaan besar dengan ribuan karyawan, namun tetap berusaha menjaga hati agar tidak berubah dingin seperti kebanyakan eksekutif lain. Baginya, setiap orang dalam perusahaan, baik direktur hingga OB, memiliki peran penting. Itulah sebabnya Areum selalu menyapa semua orang dengan tulus, termasuk OB, office boy yang belakangan ini terlihat sangat rajin. Ia tak pernah tahu bahwa di balik senyum lembut OB, ada ambisi yang membara. Areum hanya mengira OB adalah karyawan yang ingin bekerja dengan baik. Suatu pagi, Areum turun dari lantai eksekutif untuk mengecek beberapa fasilitas lobi. Ia ingin memastikan perusahaan tetap ramah bagi tamu baru. Saat mengecek area sekitar, ia mendapati OB sedang membersihkan kaca besar dekat pintu masuk. "Oh, OBC," panggil Areum lembut. "Kacanya bersih sekali. Terima kasih atas kerja kerasmu." OB menoleh dengan mata berbinar. "Tentu, Sajang Nim. Saya selalu ingin memastikan Anda merasa nyaman saat melewati area ini." Areum tersenyum tulus. "Kerja bagus. Teruskan, ya." Bagi Areum, itu hanya pujian biasa. Tapi bagi OB, itu adalah bukti bahwa usaha mendekati CEO berjalan sempurna. Di balik pilar, Min Jae mengamati. Ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak sehat dalam tatapan OB. Bukan sekadar ingin dihargai, melainkan seperti seseorang yang menginginkan lebih, terlalu banyak. Beberapa jam kemudian, Areum naik ke ruangannya. Ia mengetik cepat sambil sesekali menghela napas. Pekerjaan menumpuk. Beberapa divisi lamban. Proposal investor belum final. Namun meski sibuk, Areum tetap hangat. Ia memanggil beberapa staf muda untuk memberi pengarahan. Suaranya selalu lembut, namun tegas. Ia menghindari marah-marah, sesuatu yang jarang ada pada CEO sebesar dirinya. Staf yang baru masuk selalu kagum melihat Areum memperlakukan semua orang tanpa perbedaan. Namun di luar sana, ada seseorang yang menafsirkan kebaikan Areum sebagai perhatian khusus. Sementara itu di lantai bawah, OB sedang mengelap meja pantry sambil senyum-senyum sendiri. Ia memikirkan pujian kecil dari Areum. "Hanya masalah waktu," gumamnya. "Dia akan melihat bahwa aku berbeda. Bukan OB biasa." Hyun, rekannya, sempat memperhatikannya. "Obea, kenapa dari tadi senyum terus? Dapat bonus ya?" Obe hanya tertawa kecil. Hanya senang karena dihargai. Tapi hati kecilnya berbisik lebih keras. "Tidak. Ini lebih dari sekadar dihargai. Ini awal dari kedekatan." Sore hari, Areum turun kembali ke lobi untuk pulang. Min Jae menyambutnya dengan membukakan pintu. "Sajang Nim, mobilnya sudah datang," kata Min Jae sopan. "Terima kasih, Min Jae Si. Kamu selalu bisa diandalkan," jawab Areum. Ucapan itu membuat OB, yang kebetulan tengah menyusun brosur dekat meja resepsionis, merasa dadanya seperti disiram air panas. Kata, "diandalkan," itu menusuknya lebih dalam dari yang ia kira. Saat Areum melintas, OB berdiri tegap dan menunduk dalam. "Hati-hati di jalan, Sajang Nim." Areum mengangguk pelan sebelum masuk ke mobil. Mobil hitam itu melaju perlahan menuju gerbang utama. Begitu mobil hilang dari pandangan, OB membalikan tubuh, menatap Min Jae dengan pandangan yang menyimpan rasa tidak suka. "Dia memuji siapapun yang layak dipuji," ucap Min Jae pelan, seakan membaca pikiran OB. "Jangan terlalu dipikirkan." OB memaksakan senyum. "Aku hanya ingin bekerja dengan baik." Min Jae membalas dengan ekspresi datar. "Kerja baik itu bagus. Tapi jangan sampai niatmu melenceng." OB terdiam sesaat. Kata-kata itu terasa seperti tuduhan. Baginya, Min Jae bukan lagi sekadar satpam, tapi pengawas yang menghalanginya. Namun Areum tidak menyadari konflik kecil yang mulai tumbuh di antara keduanya. Baginya, OB dan Min Jae adalah dua karyawan sama berharganya. Dan karena Areum tidak menyadari apapun, ia semakin sering tersenyum pada OB. Ia semakin sering berbicara dengan Min Jae. Tanpa sadar, ia menyalakan dua bara yang akan membesar dalam cerita ini, bara ambisi OB dan bara perlindungan Min Jae. Dua bara yang suatu hari akan bertabrakan dengan sangat keras. Semakin hari,
Ambisi Obe semakin membesar. Ia merasa semakin dekat dengan tujuannya. Setiap kali Han Areum menegurnya dengan senyum, Obe merasa dirinya selangkah lebih dekat menuju kehidupan baru, kehidupan yang selama ini hanya berani ia bayangkan dalam mimpi. Namun ada satu hal yang membuat dadanya mendidih setiap kali ia melihatnya, keakraban Areum dan Min Jae. Setiap pagi, Min Jae membukakan pintu untuk Areum, memberi laporan singkat tentang kondisi gedung, bahkan sesekali mereka bercanda ringan. Bagi Areum, itu hanya interaksi biasa dengan satpam yang rajin. Tapi bagi Obe, itu adalah ancaman. Ancaman yang membuatnya tidur tak nyenyak. Ancaman yang membuatnya ingin melakukan sesuatu. Pagi itu, Obe datang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja tiba 1 jam sebelum jam kerja agar bisa mempersiapkan sesuatu yang, menurutnya, akan membuat Areum semakin memperhatikannya. Ia mengatur bunga lobi, menyeka semua meja resepsionis, bahkan mengganti pengharum ruangan yang ia tahu Areum sukai. Semua ia lakukan sambil memikirkan satu hal. Min Jae harus terlihat kurang dari dirinya. Saat hampir pukul 8, Obe berdiri dekat pintu masuk dengan membawa kain kecil seolah sedang membersihkan kaca. Pandangannya tertuju pada satu titik jauh, pintu putar gedung yang akan dilalui Areum. Ia siap menyapa, siap memulai hari dengan kesan baik. Tapi sebelum Areum muncul, Obe mendengar suara langkah kaki yang sudah ia kenal. Min Jae. Satpam itu berdiri tegak, menyambut pagi dengan ketenangan yang membuat Obe semakin geram. Pagi, Obe si. Sapa Min Jae. Pagi, jawab Obe singkat, sambil mencibir dalam hati. Sesaat kemudian, Areum memasuki lobi. Rambutnya berkilau, setelan kerjanya rapi, dan senyum hangatnya muncul saat melihat kedua pria itu. Pagi, semuanya. Obe mempersiapkan senyum manisnya. Selamat pagi, Sajang Nim. Saya sudah membersihkan area ini untuk kenyamanan Anda. Namun Areum justru menoleh pada Min Jae terlebih dahulu. Min Jae si, bagaimana keamanan hari ini? Semua aman, Sajang Nim, jawab Min Jae sopan. Seketika itu juga, hati Obe terasa ditarik ke bawah. Areum kemudian melihat Obe dan memberikan senyum lembut. Terima kasih, Obe si. Tempatnya terlihat bersih. Namun bagi Obe, urutannya salah. Pengakuan itu datang setelah Min Jae. Ia merasa posisinya terancam. Seolah-olah Min Jae sedang mencuri perhatian yang harusnya ia dapatkan. Waktu istirahat tiba. Obe duduk di pantry, namun tidak menikmati makanannya. Ia hanya memikirkan bagaimana Areum terlihat lebih nyaman berbicara dengan Min Jae. Ia menggigit bibir. Dia hanya satpam. Satpam. Kenapa CEO selevel dia bisa begitu dekat? Saat ia meremas bungkus makanannya, Hyeon masuk. Obea, kau kenapa kelihatannya stres? Obe menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Banyak kerjaan saja. Namun Hyeon menatapnya ragu sebelum pergi. Obe membuang napas keras. Ia tahu ia tidak boleh menunjukkan kecemburuannya pada siapapun. Itu bisa menghancurkan rencana besarnya. Ia harus tetap tersenyum, tetap terlihat baik. Tapi pikirannya mulai keruh. Kalau Min Jae tidak ada, bukankah itu akan lebih mudah? Saat sore menjelang, Areum hendak meninggalkan kantor. Seperti biasa, Min Jae membukakan pintu. Obe yang sedang membereskan brosur memperhatikan interaksi itu dengan tatapan menusuk. Pulang lebih cepat, Sajang Nim? Tanya Min Jae. Ya, ada pertemuan keluarga malam ini, jawab Areum. Obe berdiri perlahan, lalu mendekat dengan membawa tisu. Sajang Nim, cuaca agak berangin. Kalau Anda butuh tisu atau air, saya punya. Areum tersenyum kecil. Terima kasih, Obe si. Tapi saya sudah membawa semua. Min Jae memperhatikan Obe yang berdiri terlalu dekat. Sesuatu dalam tatapan Obe membuat Min Jae mengatur posisi tubuhnya sedikit maju untuk memberi jarak bagi CEO. Sikap itu membuat Obe meremang. Saat Areum pergi, Obe kembali menatap Min Jae. Kau selalu berusaha terlihat sempurna di depannya. Ya? Gumam Obe dengan senyum tipis namun dingin. Min Jae menahan diri untuk tidak terpancing. Aku hanya menjalankan pekerjaan. Sama seperti kamu. Tidak. Jawab Obe cepat.
Kau lebih dari sekadar menjalankan pekerjaan. Kau menghalangi. Min Jae mengerutkan alis. Menghalangi apa? Obe tersenyum. Senyum palsu yang bahkan tidak menutupi kemarahannya. Tidak apa. Kau akan lihat sendiri nanti. Min Jae memperhatikannya dengan waspada. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa Obe bukan sekadar Obe rajin. Ada sesuatu di balik sorot mata itu. Sesuatu yang tidak baik. Dan pada hari itu, kecemburuan Obe, yang awalnya hanya bara kecil, mulai berubah menjadi api yang siap membakar siapapun yang ia anggap menghalangi jalannya. Termasuk seorang satpam bernama Min Jae. Sejak pagi buta, Obe sudah tiba di gedung Daejin Corp. Ia berdiri di depan pintu kaca yang masih tertutup, menatap pantulan dirinya sendiri. Seragam Obe, rambut disisir rapi, namun mata tampak gelap oleh sesuatu yang tidak terlihat kemarin-kemarin. Cemburunya pada Min Jae tidak lagi sekadar rasa tidak nyaman. Kini berubah menjadi keinginan kuat untuk membuat satpam itu hilang dari jalanannya. Perlahan atau cepat, Obe tidak peduli. Yang penting, Min Jae tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan CEO Han Areum. Saat gedung dibuka dan karyawan mulai berdatangan, Obe bergerak seperti biasa. Tapi langkahnya berbeda, lebih cepat, lebih berhitung. Setiap gerakan tampak seperti bagian dari rencana. Ia mulai dengan hal termudah, gosip kecil. Di pantry, ia melihat dua staf admin, Mirai dan Jisoo, sedang merapikan file sambil minum kopi. Obe menghampiri seolah ingin mengambil tisu. Lalu tanpa diminta ia berkata, "Aku lihat Min Jae tadi terlambat jaga. Mungkin dia kelelahan." Mirai mengangkat alis. "Min Jae? Dia jarang terlambat." Obe mengangguk pelan, memasang wajah prihatin. "Iya, aku juga kaget. Dia terlihat kacau." Kalimat itu sengaja ia lepaskan dengan nada samar, cukup untuk memunculkan keraguan, namun tidak cukup jelas untuk disalahkan. Setelah Obe pergi, kedua admin saling bertukar pandang. Gosip kecil sudah mulai tumbuh. Tidak berhenti di situ, Obe melanjutkan aksinya. Ketika ia membersihkan lorong dekat ruang meeting, ia melihat dua pegawai logistik lewat. Obe menunduk seolah sibuk mengepel. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Kasihan Min Jae. Pasti berat jaga sampai malam kalau sering melamun begitu." Pegawai logistik menoleh. "Melamun?" Obe tersenyum dipaksakan. "Ah, maaf. Mungkin aku salah lihat." Namun seperti yang telah ia rencanakan, bibit firasat itu cukup untuk memancing interpretasi liar di benak mereka. Gosip adalah makhluk yang bisa tumbuh sendiri tanpa perlu diberi makan. Sayangnya bagi Obe, tidak semua orang mudah diombang-ambing. Siang itu, saat Obe memindahkan kotak peralatan kebersihan, Min Jae menghampirinya. "Obe si," panggil Min Jae dengan suara tegas namun tenang. Obe berhenti, memasang senyum palsu yang sudah menjadi senjatanya. "Ada apa, Min Jae si?" "Aku dengar beberapa orang ngobrol tentang aku. Katanya aku melamun, kacau, terlambat." Min Jae menatap langsung ke mata Obe. Dan anehnya, gosip itu mulai muncul sejak pagi. Obe berpura-pura kaget. "Ah, benarkah? Mungkin mereka hanya salah paham." Min Jae memotong dengan nada lembut namun tajam. "Obe, aku tahu kamu ambisius. Tapi jangan pakai cara seperti ini." Senyum Obe perlahan memudar. Ada sepersekian detik di mana wajahnya berubah gelap, tanpa topeng. Tapi ia cepat kembali tersenyum. "Aku tidak mengerti maksudmu," jawabnya datar. Min Jae tidak menuduh lebih lanjut. Ia hanya menatap dalam, seolah mencoba melihat isi hati Obe. Tapi Obe menunduk, lalu melangkah pergi. Begitu ia membelakangi Min Jae, ada bisikan dingin dalam hatinya. Dia mulai curiga. "Aku harus lebih berhati-hati." Namun rencana kotor Obe belum selesai. Sore itu, CEO Areum turun ke lobi untuk menerima paket penting. Obe diam-diam menunggu momen itu. Saat Areum tengah berbicara dengan kurir, Obe dengan sengaja mengelap kaca dekat mereka, cukup dekat untuk mendengar, cukup dekat untuk terlihat. Sebaliknya, Min Jae berdiri di sisi lain, menjalankan protokol pengamanan. Akhirnya, Areum menoleh dan melihat Obe. "Obe si, sudah selesai pekerjaannya."
Sudah, Sajang Nim. Jawab Obe dengan senyum paling lembut yang bisa ia buat. Jika Anda butuh bantuan, saya siap. Areum mengangguk kecil. Terima kasih. Dan sebelum Areum pergi, Obe menambahkan kalimat yang ia tahu akan terdengar manis di telinga siapapun. Sajang Nim bekerja keras sekali. Kalau bisa membantu meringankan apapun, saya akan lakukan. Ucapan itu tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat Areum menilai Obe sebagai karyawan yang perhatian. Tepat setelah itu, Min Jae menghampiri CEO. Sajang Nim, semua dokumen dari lantai atas sudah aman. Mobil Anda juga sudah dipindahkan lebih dekat karena hujan. Areum tersenyum hangat pada Min Jae. Terima kasih, Min Jae Si. Anda selalu cepat dan sigap. Senyum itu, yang tulus, terasa seperti pisau bagi Obe. Ia menunduk, tapi tatapannya mencengkram lantai. Dadanya terasa panas, telinganya berdenging. Kenapa dia yang dapat ucapan itu? Kenapa bukan aku? Di ruang ganti sore itu, Obe duduk sendirian. Ia meremas kain lap hingga hampir sobek. Semakin ia mencoba menjatuhkan Min Jae, semakin baik citra Min Jae di mata CEO. Ia menatap kosong ke dinding. Tidak bisa begini. Dia harus benar-benar jatuh, gumamnya lirih. Ia butuh cara lain. Cara lebih dalam. Cara yang tidak bisa dibantah siapapun. Dan saat langit di luar berubah gelap, pikiran Obe pun ikut menggelap. Untuk pertama kalinya, ia memikirkan sesuatu yang melampaui sekadar gosip. Jika cara halus tidak berhasil, maka aku harus mencari cara yang lebih kuat. Cara yang berada di luar logika. Cara yang bahkan ia sendiri belum yakin siap dilakukan. Namun ambisi tidak pernah berhenti pada batas moral. Dan Obe sudah melewati batas itu sejak lama. Pagi itu, gedung Hanjin Corporation kembali sibuk seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Aura ganjil terasa menggantung di sekitar lantai 15, lantai khusus manajemen tempat Aera biasa bekerja. Beberapa karyawan bahkan saling berbisik, entah merasa aneh atau sekadar takut menghadapi tumpukan pekerjaan hari itu. Sementara itu, di ruang Obe lantai dasar, Obe duduk sambil memandangi tangannya yang gemetar sedikit. Semalam, ia kembali melakukan ritual yang diajarkan dukun tua itu. Asap kemenyan, bisikan doa-doa campur aduk yang ia sendiri tak paham, plus selembar kertas bertuliskan nama Han Aera, semua ia lakukan demi satu ambisi, naik pangkat dan mendekati sang CEO. Meski begitu, matanya pagi ini memancarkan kelelahan. Di sudut matanya ada lingkar gelap, tapi ketika ia berdiri dan melihat pantulannya di kaca lemari, ia tersenyum, atau tepatnya menarik senyum palsu yang selama ini menjadi senjatanya. Sedikit lagi aku akan ada di atas, gumamnya sambil menepuk pipinya. Sementara itu, di pos keamanan depan gedung, Du Hyun baru saja selesai mengecek jadwal distribusi barang. Senyum tenangnya tidak pernah absen. Hari ini ia membawa bekal sederhana dari rumah, kimbap buatannya sendiri. Ia sempat berencana mengantarkan beberapa ke pantry lantai 15, sekadar berbagi, seperti yang diam-diam membuat Aera merasa hangat belakangan ini. Du Hyun memang tidak pernah menyadari bahwa sikap perhatian kecilnya, membantu karyawan yang tertinggal barang, mengantar air ketika ada rapat penting, hingga sekadar menyapa semua orang tanpa memandang jabatan, perlahan-lahan menarik perhatian sang CEO. Namun pagi ini, ia merasakan sesuatu yang janggal. Ketika ia melewati lorong menuju lift karyawan, hawa dingin menusuk, padahal AC belum sepenuhnya menyala. Aneh, gumamnya. Di lantai 15, Aera sedang menandatangani beberapa berkas ketika sekretarisnya masuk dengan wajah tegang. Nyonya CEO, beberapa karyawan mengaku melihat bayangan hitam di dekat ruang meeting kecil. Aera mengerutkan dahi. Bayangan? Seperti apa? Seperti seseorang sedang berdiri, tapi ketika didekati menghilang. Aera menarik napas. Lampu mungkin sedang konslet. Nanti panggil tim maintenance. Sekretaris mengangguk, tapi ekspresinya menunjukkan ia tidak sepenuhnya yakin. Sementara itu, Obe melangkah ke lantai 15 sambil membawa troli kebersihan. Senyum tipisnya tetap menempel, tapi matanya memperhatikan sekeliling dengan tajam. Ia berhenti ketika melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Namun anehnya, bayangannya seperti tertinggal sepersekian detik, seolah ada sosok lain
Di belakangnya, Obe berkedip, dan semuanya kembali normal. Efek semalam, pasti, gumamnya, tapi senyumnya melebar. Artinya ritualnya berhasil. Energi itu mulai bekerja. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seseorang datang dari ujung lorong. Du Hyun. Du Hyun tersenyum sopan. Pagi, Obe. Kamu terlihat lelah. Tidak apa-apa. Obe membalas dengan senyum palsu khasnya. Ah, saya baik-baik saja, Pak Satpam. Hanya kurang tidur sedikit. Kalau terlalu capek, bilang, ya. Jangan paksakan diri. Perhatian itu justru membuat Obe merasa gerah. Apa sih kelebihannya Satpam ini? Bisiknya dalam hati. Namun ia hanya mengangguk dan berlalu. Beberapa menit kemudian, Aira keluar dari ruangannya dan tanpa sengaja bertemu Du Hyun yang hendak memberikan kimbap. Oh, Du Hyun? Kamu naik ke sini? Tanya Aira sambil tersenyum. Senyum yang jarang ia tunjukkan pada karyawan lain. Du Hyun mengangguk canggung. Saya hanya membawa ini untuk dibagikan di pantry. Kimbap buatan rumah. Aira tampak terkejut. Kamu membuat sendiri? Ya. Ah. Kalau Anda mau mencoba. Iya, potong Aira ramah. Terima kasih. Aku suka sesuatu yang dibuat dengan usaha. Rasanya selalu berbeda. Du Hyun tersipu. Namun dari kejauhan, Obe yang melihat pemandangan itu mencengkeram gagang troli begitu kuat hingga jemarinya memutih. Kenapa dia lagi? Kenapa CEO selalu dekat dengan dia? Tatapan iri dan amarah memenuhi wajahnya. Siang harinya, kejadian ganjil kembali muncul. Lampu di lorong lantai 15 berkelip-kelip. AC mendadak membeku. Beberapa berkas terjatuh dengan sendirinya. Karyawan semakin cemas. Du Hyun diminta memeriksa kemungkinan gangguan listrik. Ketika ia menelusuri lorong yang gelap itu, ia merasakan hembusan dingin yang aneh. Seolah ada seseorang yang bernafas di dekat telinganya. Siapa di sana? Panggilnya. Tidak ada jawaban, tapi Du Hyun melihat sesuatu di lantai, selembar kertas lusuh. Ia mengambilnya. Di sana tertulis sebuah nama. Han Aera. Matanya menyipit. Ini, apa? Tak jauh dari sana, Obe memperhatikan dari balik dinding sambil tersenyum miring. Namun senyumnya memudar begitu melihat Du Hyun menyimpan kertas itu. Dia melihatnya? Mana mungkin. Itu tak boleh ditemukan. Untuk pertama kalinya, Obe merasakan ketakutan kecil. Karena ia tahu, jika Du Hyun mulai curiga, rencananya bisa hancur sebelum sempat mencapai CEO. Dan senyum palsunya tidak akan cukup untuk menutupi semuanya. Siang hampir berganti sore ketika suasana lantai 15 mendadak hening. Beberapa karyawan memilih turun ke lantai lain, karena merasa tidak nyaman berada di area yang aneh itu. Aera mencoba tetap tenang, tetapi ia tak bisa memungkiri rasa dingin di tengkuknya setiap kali melewati lorong. Sementara itu, Obe sibuk mengepel lantai di dekat pantry, tetapi gerakannya tidak serapi biasanya. Ia menengok ke kanan-kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Pikiran Obe kacau, terutama setelah melihat Du Hyun mengambil kertas ritual yang seharusnya tidak boleh ditemukan siapapun. Tidak boleh ada yang menghalangi. Tidak boleh. Gumamnya sembari mengepal kain pel. Tetesan air di lantai memantulkan wajahnya. Wajah dengan senyum tipis, tetapi mata yang merah lelah seolah dihantui bayangan yang ia ciptakan sendiri. Di pos keamanan sementara di lantai 15, Du Hyun menatap kertas lusuh itu untuk kesekian kalinya. Ia menyandarkan punggungnya pada dinding sambil menghela napas panjang. Kenapa ada kertas dengan nama CEO di lorong? Dan kenapa tulisan ini seperti mantra? Ia bukan orang yang percaya hal-hal mistis, tetapi apa yang terjadi di lantai 15 hari ini terlalu jelas untuk diabaikan. Saat sedang berpikir, Aera tiba-tiba muncul di depan pintu. Du Hyun, panggilnya lembut. Aku dapat laporan kamu sedang mengecek gangguan listrik. Ada yang aneh. Du Hyun menoleh. Wajahnya agak tegang. Ia ragu untuk menunjukkan kertas itu. Tapi setelah melihat kekhawatiran samar di mata Aera, ia memilih berkata jujur. Ini, saya menemukannya di lantai. Ia menyerahkan kertas itu.
Aera membacanya. Mata indahnya mengerut. Ini, semacam tulisan kutukan, gumamnya. Entahlah, ujar Du Hyun. Tapi saya rasa ada seseorang yang berniat buruk. Aera menarik napas panjang. Jika benar begitu, aku harus tahu siapa yang berani melakukan hal seperti ini di gedung perusahaan. Tatapannya serius dan samar, mengandung rasa takut. Tak jauh dari sana, Obe memata-matai dari balik tiang. Melihat kertas itu sekarang berada di tangan Aera membuatnya merasa seperti seluruh tubuhnya disiram air es. Kenapa bisa sampai ke tangan CEO? Kenapa satpam itu selalu muncul di saat yang tidak tepat? Desisnya. Senyum palsunya retak. Bibirnya bergetar frustasi. Ia mundur perlahan, dan tanpa ia sadar, sesuatu berbisik di belakang telinganya. Halus, tetapi menusuk. Kau terlambat. Mereka sudah mencium baunya. Obe menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Tidak. Aku masih bisa mengendalikan ini. Ia memegangi kepala, berusaha menenangkan diri. Ia tidak boleh terlihat kacau. Ia harus kembali menjadi Obe yang ramah, Obe polos yang tidak mungkin dicurigai. Lalu ia menarik napas panjang, dan memaksakan senyum itu lagi. Sore menjelang. Aera memutuskan untuk memanggil seluruh kepala divisi untuk rapat mendadak terkait kejadian hari ini. Du Hyun, meski hanya satpam, diminta tetap berada di sekitar lantai 15 untuk berjaga. Di balik kaca ruang rapat, Obe membersihkan meja yang sebenarnya tidak kotor, sekadar alasan untuk mendekat. Ia mendengarkan diam-diam. Lampu yang berkelip tidak ada masalah teknis, ujar kepala teknik. Semua normal ketika kami cek. Begitu juga AC, tambah yang lain. Tidak ada tanda kerusakan. Aera mengetuk meja. Kalau tidak ada masalah teknis, berarti ada faktor lain. Dan kertas ini, jelas bukan milik siapapun dari divisi. Ruang rapat sunyi. Du Hyun berdiri di dekat pintu. Tatapannya menyapu ruangan, dan sesaat berhenti pada Obe di luar kaca. Obe buru-buru menunduk. Setelah rapat bubar, Aera keluar dan kembali mendekati Du Hyun. Terima kasih sudah membantuku lagi hari ini, ucap Aera. Senyum kecil muncul di wajahnya. Entah kenapa, aku merasa lebih aman kalau kamu ada. Du Hyun menunduk malu. Saya hanya menjalankan tugas. Ya, tapi kamu melakukan lebih dari itu. Perkataan tersebut menghantam Obe seperti palu besar. Ia mendengarnya dengan jelas. Wajahnya menegang. Matanya memanas. Ia merasa seluruh usahanya, ritual, senyum palsu, kerja keras yang pura-pura tulus, semua sedang dirampas. Namun ia sadar, ia tak boleh menunjukkan reaksi. Jadi saat Aera lewat di depannya, ia memberi senyum lebar. Selamat sore, Nyonya CEO. Apakah saya bisa membantu sesuatu? Aera menatapnya sejenak. Ada sesuatu yang janggal dari cara Obe tersenyum. Tapi ia tidak ingin menilai tanpa alasan, jadi ia hanya mengangguk kecil. Tidak, terima kasih. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Obe menunduk sopan. Tapi ketika Aera dan Du Hyun berjalan pergi bersama, wajah Obe berubah. Senyumnya menghilang, diganti tatapan gelap yang tidak pernah ditunjukkannya pada siapapun. Ia mengepalkan tangan. Du Hyun, kau pikir kau bisa menghalangiku? Napasnya memburu. Aku yang seharusnya berada di samping CEO. Aku yang pantas naik pangkat, bukan satpam rendahan sepertimu. Tiba-tiba, lampu di lorong berkelip lagi, dan suara bisikan samar terdengar. Jika kau menginginkannya, bayar lebih. Wajah Obe tiba-tiba pucat. Ia menelan ludah. Apapun yang ia undang lewat ritual itu, mulai meminta balasan. Dan untuk pertama kalinya, Obe sadar. Topengnya mulai retak. Dan ia tidak lagi berjuang sendirian. Ada sesuatu yang menuntut bayaran, sesuatu yang kelam. Malam itu, selepas semua karyawan pulang, gedung Hanjin Corporation menjadi jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu lorong hanya tersisa beberapa yang menyala, menciptakan bayangan panjang yang bergerak setiap kali angin AC berhembus. Di ruang Obe lantai dasar, Obe duduk di kursinya, gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis.
Ia terus mendengar suara berbisik di kepalanya. Bayar, sudah waktunya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Cukup. Aku sudah melakukan semuanya, bukan? Kalian bilang aku bisa mendapat apa yang ku mau. Suara Obe pecah, bercampur marah dan takut. Bayangan di sudut ruangan bergerak pelan, seolah bernapas. Tak ada yang gratis. Obe. Lampu berkedip. Obe mundur, memegangi dinding. Ini bukan lagi halusinasi akibat kurang tidur. Ritual yang ia lakukan sudah membuka sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Bayar apa? Suaranya bergetar. Bayangan itu memanjang, membesar, lalu mengeluarkan suara serak. Ambisi, membutuhkan pengorbanan. Berikan sesuatu, atau kami mengambilnya sendiri. Obe tersengal. Ia bukan hanya takut, ia mulai menyesal. Tapi penyesalan itu kalah oleh ambisi yang sudah terlanjur membakar hatinya. Baik, aku akan beri apa yang kalian minta, asal aku bisa naik pangkat dan mendekati CEO. Bayangan itu menyeringai, meski tanpa wajah. Maka cari sesuatu yang lebih besar dari sekadar keringat. Dan ruangan kembali gelap. Keesokan paginya, Obe tampil seperti biasa, atau setidaknya ia berusaha. Ia memaksa wajahnya untuk tersenyum ramah pada karyawan yang lewat. Namun ada yang berbeda dari sorot matanya. Karyawan yang biasanya menyapanya kini justru menjaga jarak. Obe terlihat, aneh ya? Bisik seorang staf. Seperti tidak tidur seminggu. Obe mendengar itu. Ia hanya tertawa kecil. Di balik tawa itu, ada kegelisahan yang menempel seperti lumut. Sementara itu, Du Hyun berada di lobi untuk briefing pagi. Setelah selesai, ia diam-diam naik ke lantai 15 atas permintaan Aera. Aera ingin menanyakan perkembangan mengenai kertas misterius itu. Ketika Du Hyun tiba, Aera sedang berdiri di depan jendela besar. Cahaya pagi membuat siluetnya tampak lembut, namun wajahnya serius. Du Hyun, semalam aku memikirkan banyak hal, ujar Aera. Gedung ini tidak seharusnya ada kejadian seperti itu. Karyawan mulai takut. Saya mengerti, jawab Du Hyun. Kamu tahu apa yang kupikirkan? Aera melanjutkan, menatapnya. Aku rasa seseorang sedang mencoba melakukan sesuatu padaku. Du Hyun menatapnya dalam. Apakah Anda curiga pada seseorang? Aku belum yakin, jawab Aera pelan. Tapi ada seseorang yang sikapnya belakangan ini terasa tidak natural. Du Hyun langsung teringat tatapan Obe kemarin. Namun sebelum ia sempat bicara, pintu pantry terbuka. Obe muncul sambil membawa kain pel. Ia tampak terkejut melihat keduanya begitu dekat. Oh, selamat pagi, Nyonya CEO. Selamat pagi, Pak Du Hyun. Senyumnya manis, terlalu manis. Aera sekilas membalas salam, tapi tatapannya janggal, seolah ia sedang mencoba menganalisis sesuatu dari Obe. Sementara Du Hyun merasakan firasat buruk. Obe kembali bekerja, tapi kali ini ia mengikuti Aera dengan ekor mata. Ia memerhatikan langkah sang CEO dari kejauhan, menghitung setiap detik. Kedekatannya dengan satpam itu harus dihentikan, gumamnya pelan. Namun di sela gumamannya, suara lain berdesis halus, seperti berdiri tepat di pundaknya. Kau tahu apa yang harus dilakukan jika ingin lebih dekat dengannya. Obe tersentak. Ia menutup mulut, melihat sekeliling. Tidak ada siapapun. Tolong, jangan sekarang, bisiknya panik. Lakukan, atau kami ambil sesuatu darimu. Obe menelan ludah. Mata gelap itu kini semakin gelap, ambisi bercampur ketakutan. Siang hari, Aera meminta Du Hyun menemani inspeksi kecil di lantai bawah, mengecek area parkir karena ada laporan lampu mati. Obe melihat kesempatan itu sebagai ancaman. Ia mengikuti dari jauh. Namun saat ia melewati gudang kecil, bayangan itu muncul lagi, lebih nyata dari sebelumnya. Sosok hitam, kurus, dan panjang, tanpa wajah. Kau belum memberikan apa yang kami minta. Obe memundurkan langkah. Aku
Aku sedang mengusahakan. Waktumu, sedikit. Obe memegangi kepala. Baik, baik. Apa yang kalian mau? Bayangan itu mendengus. Pisahkan mereka, hancurkan kedekatan itu, atau kami mengambil bagian dari jiwamu. Obe jatuh tersimpuh. Napasnya memburu. Du Hyun. Ya, aku harus mulai dari dia. Bayangan itu menyusut perlahan, lalu hilang di lantai seperti asap. Di parkiran bawah tanah, Aera dan Du Hyun selesai memeriksa lampu yang rusak. Aku merasa lebih aman kalau kamu yang menemani, ujar Aera sambil tersenyum. Du Hyun mengusap tengkuk. Salah tingkah. Saya senang bisa membantu. Sebelum mereka berbalik menuju lift, terdengar suara langkah cepat. Tiba-tiba, Bro. Obe muncul sambil terengah, pura-pura kelelahan. Maaf Nyonya CEO. Ada yang ingin saya laporkan. Aera menatapnya heran. Laporan? Tentang apa? Obe menarik napas panjang, memasang wajah sedih. Wajah yang ia latih berhari-hari. Ibu harus berhati-hati dengan seseorang di perusahaan ini. Aera dan Du Hyun saling menatap. Siapa? Tanya Aera datar. Obe menunduk dramatis. Saya rasa Pak Du Hyun tidak sepenuhnya seperti kelihatannya. Du Hyun tertegun. Aera menegang. Obe melanjutkan dengan suara bergetar, tapi mata penuh kepalsuan. Saya melihat sesuatu yang membuat saya curiga. Saya pikir, dia mungkin berbahaya untuk Anda. Keheningan panjang mengisi ruang parkir. Du Hyun mengepalkan tangan, bukan marah, tapi terkejut. Sementara Aera memandang Obe dengan tatapan tajam. Namun sebelum Aera sempat bereaksi, bayangan di belakang Obe bergerak samar. Seperti sedang menunggu balasan. Seperti menagih. Dan di saat itu, Obe tersenyum tipis. Senyuman yang akhirnya benar-benar kehilangan sisi manusiawinya. Parkiran bawah tanah yang biasanya dingin dan sunyi mendadak terasa panas dan sesak. Ucapan Obe barusan menggantung di udara seperti asap hitam, menebarkan ketegangan yang tidak biasa. Aera menatap Obe cukup lama, tatapan seorang CEO yang bukan hanya tajam, tapi mampu membaca gestur kecil yang tidak terlihat oleh orang awam. Du Hyun berdiri di sampingnya, berusaha mempertahankan ketenangan meski jelas ia terdampak oleh tuduhan itu. Apa maksudmu? Obe? Tanya Aera, datar namun menusuk. Obe menelan ludah. Ia memaksa agar suaranya terdengar getir dan penuh ketulusan palsu. Saya tidak ingin ibu celaka. Tadi malam, saya melihat Pak Du Hyun berada di lantai 15 saat semua orang sudah pulang. Dia memegang sesuatu seperti kertas ritual. Saya takut itu sesuatu yang buruk. Tatapan Aera mengarah cepat ke Du Hyun. Benarkah itu? Du Hyun menghela napas. Ia tahu kebenarannya, tapi ia juga sadar Obe sedang memasang jebakan. Saya memang berada di sana, jawab Du Hyun jujur. Saya menemukan kertas itu, tapi saya bukan pemiliknya, apalagi penggunanya. Obe memotong cepat. Tapi, kenapa harus disimpan di saku? Kenapa tidak langsung dilaporkan? Nada suaranya terdengar lugas, padahal di baliknya ada ketidakwarasan yang semakin tumbuh. Du Hyun menatap Aera, bukan Obe. Saya ingin memeriksa dulu, memastikan itu bukan sampah atau tulisan iseng. Saya tidak mau menuduh orang tanpa bukti. Aera memejamkan mata sejenak. Ia tahu Du Hyun adalah tipe yang tidak sembarangan menilai orang. Ia juga tahu Obe, belakangan sering menunjukkan hal yang tidak wajar. Namun sebelum ia mengambil keputusan, suara dari belakang mereka memecah keheningan. Apa yang terjadi di sini? Beberapa staf yang tak sengaja lewat di parkiran berhenti, melihat ketegangan itu. Situasi semakin sulit. Aera mengangkat tangan memberi isyarat tenang. Kembali ke tugas kalian. Ini bukan urusan kalian. Staf cepat berlalu. Obe menggertakkan gigi di balik senyum tipisnya. Ia gagal membuat Du Hyun langsung dicurigai. Tapi ini baru permulaan. Dalam kepalanya, suara itu kembali berbisik. Pisahkan mereka, atau bayarannya kami ambil.
Obe hampir kehilangan kendali. Namun begitu ia sadar Aera menatapnya lagi, ia segera merapikan ekspresi. Aku menghargai laporanmu, Obe, ucap Aera hati-hati. Tapi masalah serius seperti ini tidak bisa disimpulkan hanya dari satu kejadian. Obe terdiam. Senyumnya menegang. Untuk saat ini, lanjut Aera, aku ingin kamu fokus pada pekerjaanmu dan berhenti menyebar kekhawatiran sebelum kita memiliki bukti jelas. Obe menunduk, menahan gemuruh amarah. Nyonya CEO. Maafkan saya. Ia mundur perlahan. Tapi matanya, hanya sesaat, menatap Du Hyun dengan kebencian murni. Du Hyun melihatnya. Dan kini ia yakin. Obe bukan sekadar cemburu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bekerja di baliknya. Setelah Obe pergi, Aera membuka suara dengan nada pelan. Du Hyun, maaf soal tadi. Tidak apa-apa, Nyonya. Saya mengerti. Tapi itu semua membuatku berpikir sesuatu. Du Hyun menoleh. Aku rasa kita harus mencari tahu siapa pemilik sebenarnya kertas ritual itu. Du Hyun mengangguk. Tepat. Dan saya punya firasat siapa yang harus kita awasi. Pandangan mereka bertemu singkat. Ada kecemasan, tapi juga kepercayaan. Jangan terlalu dekat dengannya, ujar Aera lirih. Aku takut ada hal buruk yang bisa dilakukan Obe kalau dia putus kendali. Du Hyun tersenyum kecil, menenangkan. Saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Ucapan itu membuat jantung Aera berdebar tak karuan. Perasaan yang baru ia sadari belakangan ini. Tiba-tiba lampu parkiran berkelip. Sekali, dua kali. Aera terlonjak kecil. Du Hyun refleks berdiri lebih dekat, melindunginya. Namun hanya itu. Tidak ada kejadian aneh lain. Meski begitu, kejadian kecil itu cukup membuat Du Hyun bertekad kuat. Dia harus menghentikan sumber gangguan ini, dan Obe sepertinya memegang kunci semuanya. Di ruangan Obe masuk dengan langkah gontai. Saat pintu menutup, bayangan dari bawah meja terangkat, seperti asap hitam yang berkumpul menjadi bentuk. Gagal lagi. Suara itu menggema. Obe memukul meja. Aku butuh waktu. CEO terlalu percaya pada satpam itu. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Obe menggeleng kuat. Aku tidak bisa. Itu terlalu berbahaya. Ambisi menuntut korban. Bayangan menyelimuti tubuhnya. Obe gemetar hebat. Tubuhnya terasa diperas kekuatan tak terlihat. Napasnya tercekik. Berhenti. Berhenti. Saya akan lakukan. Saya akan pisahkan mereka. Bayangan itu berhenti menekan. Tapi sebelum menghilang, ia berbisik dingin di telinga Obe. Pisahkan, atau kami mengambil jiwa yang lain. Mungkin, jiwamu. Obe terjatuh berlutut. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Ia menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Wajahnya semakin pucat. Lingkar hitam makin jelas. Dan senyuman palsu itu, kini tampak seperti sesuatu yang bukan lagi milik manusia. Malamnya, Aera menerima pesan tak dikenal. Hati-hati dengan orang terdekatmu. Kau sedang diawasi. Aera merinding. Ia mencoba menelepon nomor itu, tidak aktif. Tak lama kemudian, pintu ruangannya diketuk. Ini saya, Du Hyun. Aera langsung membukakan pintu. Kenapa wajahmu terlihat pucat? Tanya Du Hyun khawatir. Ada seseorang yang mengancamku. Aera menunjukkan pesan itu. Du Hyun membaca, dan bola matanya mengecil. Ini bukan pesan ancaman biasa. Ia mengangkat wajah. Nyonya, saya tidak yakin Anda aman malam ini. Aera menelan ludah. Sementara itu, di lantai dasar, Obe masih menatap langit-langit, sambil tersenyum pucat dan berbisik. Aku akan memastikan, kau tidak pernah dekat dengan dia lagi. Du Hyun. Dan dari sudut gelap ruangan, bayangan itu ikut tersenyum. Gedung Hanjin Corporation biasanya lengang setelah pukul 9 malam. Namun malam ini, suasananya terasa berbeda,
Seolah ada udara dingin yang bergerak mengikuti setiap langkah. Aera masih berada di ruang CEO, ditemani Du Hyun yang bersikeras tetap berjaga setelah menerima pesan ancaman misterius itu. Aera duduk di sofa, berusaha menenangkan napas sementara Du Hyun memeriksa setiap sudut ruangan. Pintu aman. Jendela terkunci. Tidak ada yang masuk tanpa kartu akses. Lapor Du Hyun. Aera mengangguk. Tapi perasaanku tidak enak. Du Hyun menatapnya, kemudian duduk di kursi seberangnya. Jangan takut. Saya ada di sini. Ucapan itu sederhana, namun efeknya besar. Dada Aera hangat. Perasaan yang mulai tumbuh sejak beberapa hari lalu semakin kuat. Sementara itu, di ruang OB lantai dasar, OB berdiri di depan cermin kecil. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ada gurat-gurat gelap yang membuatnya tampak seperti seseorang yang kehilangan setengah nyawa. Senyumnya muncul perlahan, tetapi senyum itu bukan manusiawi. Sekarang, waktunya memisahkan mereka. Di belakangnya, bayangan hitam memanjang di dinding, seolah menunggu perintah. Bagaimana caranya? Bisik OB, agar CEO menjauh dari satpam itu selamanya. Bayangan itu menjawab dengan suara serak. Hancurkan kepercayaan, atau hancurkan satpam itu sendiri. OB menggigit bibirnya kuat, darah sedikit muncul. Aku tidak ingin membunuh. Tidak perlu membunuh. Suara itu tertawa halus. Cukup buat dia tampak berbahaya. OB menatap cermin, senyumnya melebar. Ya, itu ide bagus. Ia mengambil sesuatu dari dalam loker, sebuah ID card yang bukan miliknya. ID card milik seorang staf divisi IT yang menghilang sejak siang tadi. Di lantai 15, Aera memutuskan untuk memeriksa kembali CCTV. Ia tidak ingin menunggu. Rasa was-was terus menghantuinya. Apa menurutmu pesan itu ada kaitannya dengan kejadian-kejadian beberapa hari ini? Tanya Aera sambil berjalan menuju ruang monitoring lantai itu. Du Hyun mengikuti di belakang. Saya rasa iya. Dan saya yakin seseorang sedang bermain dengan hal-hal tidak wajar. Apa maksudmu? Du Hyun merendahkan suara. Seseorang di gedung ini terlibat dalam sesuatu yang mistis. Aera berhenti. Kamu serius? Saya melihat bayangan tidak wajar di lantai 15. Dan kertas itu terlalu jelas untuk diabaikan. Aera menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus menemukan siapa yang melakukannya. Mereka berdua masuk ke ruang monitoring. Cahaya monitor yang berkedip-kedip memantulkan wajah serius keduanya. Namun baru 5 menit memeriksa, monitor kamera basement berkelip. Gambar terganggu. Lalu sebuah sosok tampak muncul di layar, bergerak menyusuri area parkir. Aera memicingkan mata. Itu OB. Du Hyun mengangguk perlahan. Tapi apa yang dia lakukan di basement? Jam segini. OB sampai di basement dengan langkah pelan namun pasti. Tangannya menggenggam sebuah pisau cutter kecil yang ia sembunyikan di balik celana seragam. Tapi bukan untuk membunuh. Ia punya rencana lain. Di dekat salah satu pilar, ia membuka tas kecil dan mengeluarkan kertas-kertas dengan tulisan ritual, lilin hitam, dan seragam keamanan cadangan. Ia menaruh semuanya di tempat seolah hendak melakukan upacara gelap. Lalu ia mengeluarkan ID card staff IT yang ia curi. Jika CEO melihat ini, ia akan mengira seseorang di divisi keamanan melakukan ritual. OB terkekeh kecil, suaranya parau. Du Hyun, kau akan jatuh. Bayangan di belakangnya ikut bergoyang, seolah tertawa bersamanya. Sementara itu, Du Hyun dan Aera memutuskan pergi ke basement setelah melihat gerak-gerik OB. Mereka tiba di lift yang mengarah ke bawah. Apakah ini aman? Tanya Aera. Selama saya di sini, aman, jawab Du Hyun tegas. Lift turun perlahan. Ding. Pintu terbuka. Lorong panjang dan remang menyambut mereka. Du Hyun berjalan lebih dulu. Tangan siap di gagang senter kecil yang ia bawa. Aera mengikuti dari belakang dengan jarak aman. Apakah kamu melihat sesuatu? Bisik Aera. Belum. Tapi saya yakin OB. Tiba-tiba suara gesekan terdengar. Bruk. Mereka berdua memutar kepala. Di dekat pilar,
Terlihat Obe sedang pura-pura kaget, seolah tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Lilin dan kertas ritual bertebaran di lantai, terlihat jelas oleh mata Aera. Oh, Nyonya CEO, Pak Du Hyun. Obe pasang wajah panik. Saya tidak sengaja menemukan benda-benda mencurigakan ini. Du Hyun mempersempit mata. Itu bohong. Obe menggeleng cepat. Tidak. Saya menemukan barang-barang ini di sini. Saya pikir ini milik seseorang di divisi keamanan. Aera menatap Obe dan Du Hyun bergantian. Divisi keamanan? Obe menunduk dramatis. Saya tidak ingin mengatakan ini, tapi saya melihat seseorang memakai seragam satpam tadi. Du Hyun maju satu langkah. Kau berhenti berbohong, Obe. Benda-benda itu milikmu. Obe menggeleng keras, meneteskan air mata palsu. Saya hanya Obe biasa. Untuk apa saya melakukan ini? Saya takut. Aera memandang lebih dekat. Ada dua kemungkinan. Obe mengatakan kebenaran, atau Du Hyun sedang dijebak. Tapi sebelum Aera sempat bicara, lampu basement padam. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, suara bayangan berbisik. Waktumu habis, Obe. Obe menjerit kecil. Du Hyun langsung meraih tangan Aera. Pegang saya. Jangan lepas. Aera menggenggam tangan itu erat. Namun di tengah gelap gulita, sebuah sosok hitam melintas cepat di belakang mereka. Dan Obe menjerit lagi, lebih keras. Jangan ambil aku. Kegelapan benar-benar menelan basement. Pertemuan tiga orang itu berubah menjadi malam yang membuka kebenaran lebih kelam dari yang mereka duga. Malam itu, kantor Apex Group jauh lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara AC sentral yang berdengung pelan, bercampur dengan langkah kaki seseorang yang berjalan terseok Obe. Tubuhnya tampak lelah, namun matanya menyala seperti bara yang tak mau padam. Setelah semua rencana manipulatifnya gagal, setelah semua mantra yang ia pikir akan membukakan jalan telah memantul kembali menghantamnya, Obe merasa dirinya berada di ujung tebing. Ia tidak lagi peduli pada harga diri, apalagi reputasi. Yang ia pikirkan hanya satu. Aku seharusnya naik pangkat. Aku pantas. Aku yang berjuang. Namun setiap kali ia mengucapkan itu pada dirinya sendiri, bayangan wajah Satpam Bima muncul, tenang, jujur, tegap. Bayangan itu mengganggu, membuat Obe merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari, rasa bersalah. Di lantai 27, ruang CEO tampak gelap kecuali cahaya tipis dari jendela. Obe tahu Anggun sering lembur. Ia tersenyum, senyum yang dahulu terlihat ramah, kini berubah menjadi senyum yang lebih mirip topeng tragis. Ia membuka pintu perlahan. Dan di dalam, di bawah cahaya lampu meja yang hangat, Anggun sedang tertawa kecil sambil berbicara dengan seseorang. Itu bukan klien, bukan staf. Itu Bima. Bima berdiri di samping meja Anggun, memegang cangkir teh yang ia seduhkan untuknya. Mereka tampak akrab, hangat, seperti dua orang yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Hati Obe terasa seperti diremas. Panas. Dan iri. So, besok kita finalisasi pengamanan event, ya? Kata Anggun sambil tersenyum lembut. Beres, Bu. Saya pastikan semua aman, jawab Bima. Tidak ada formalitas berlebihan. Tidak ada kepura-puraan. Hubungan mereka begitu alami. Obe menahan napas di balik pintu. Ia ingin mengamuk. Ingin menerobos masuk dan berteriak bahwa dialah yang sudah berusaha bertahun-tahun. Dialah yang pantas diperhatikan Anggun. Dialah yang pantas naik pangkat. Namun sebelum emosi itu memuncak, sebuah suara lirih muncul tepat di belakang telinganya. Bisikan. Lembut. Tapi dingin. Ambisimu telah membawamu sejauh ini, tetapi yang menghalangimu bukan perempuan itu, melainkan laki-laki itu. Obe membeku. Ia mengenali suara itu, suara yang pernah ia dengar saat ia mendatangi dukun tua di pinggiran kota untuk meminta pembuka jalan. Suara itu biasanya hanya terdengar saat ia sendirian dan sangat marah. Bisikan itu makin kuat. Singkirkan dia.
Tangan Obe mulai bergetar. Namun sebelum dorongan gelap itu mengambil alih sepenuhnya, pintu lift berbunyi ting, dan langkah seseorang menuju koridor. Obe buru-buru menjauh dari pintu ruang CEO, menyembunyikan dirinya di balik pilar. Yang muncul dari lift adalah dua staf HRD, membawa map evaluasi tahunan. Mereka berbicara cukup keras untuk terdengar. Bu Anggun tadi minta kita percepat laporan kenaikan jabatan tahun ini. Kabarnya ada satu nama yang direkomendasikan langsung oleh beliau. Obe menajamkan telinga. Bima, kan? Satpam itu. Yap. Katanya dia punya integritas yang bikin Bu Anggun terkesan. Obe seperti tertikam. Jadi bukan hanya cintanya yang kalah. Karir yang ia incar pun kini direbut Bima. Senyum palsu Obe yang selama ini ia banggakan, topeng ambisinya, retak perlahan. Dadanya panas, wajahnya merah, pikirannya seperti digulung ombak amarah. Bisikan itu datang lagi. Kau tidak akan pernah naik, sebelum dia hilang. Namun ketika Obe mencondongkan tubuh, hendak mengikuti bisikan itu, langkah kaki seseorang mendekat dari ujung koridor. Obe, kamu masih di kantor. Itu suara Pak Irfan, kepala Obe. Obe terkejut, lalu cepat memulihkan ekspresi. Ah, iya, Pak. Saya hanya bersih-bersih. Pak Irfan tersenyum kecil, menepuk pundaknya. Obe, kamu rajin. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Perusahaan itu bukan tempat kita untuk saling menjatuhkan. Kalau kita bekerja baik, rezeki akan datang sendiri. Kata-kata sederhana itu, yang biasanya Obe abaikan, kali ini terasa seperti sinar kecil menusuk kegelapan pikirannya. Saat Pak Irfan berlalu, Obe memandang pantulan dirinya di kaca jendela besar kantor. Di sana ia melihat mata merah penuh irinya sendiri. Ia melihat bayangan seorang pria yang tersesat dalam ambisinya. Dan ia melihat bahwa ia mulai berubah menjadi seseorang yang bahkan ia tak kenali. Untuk pertama kalinya, Obe merasa takut akan dirinya sendiri. Dan di dalam ruang CEO yang pintunya masih setengah terbuka, tawa lembut Anggun dan suara hangat Bima terdengar samar, menjadi simbol harapan yang tidak pernah ia miliki. Obe menutup mata. Untuk pertama kali sejak lama, ia ingin berhenti. Namun bisikan itu belum pergi. Bisikan itu masih ada. Mengendap. Menunggu. Belum selesai. Obe, masih ada yang bisa kau lakukan. Obe membuka mata perlahan. Tatapannya berubah. Lebih gelap. Lebih dalam. Dan bab ini berakhir dengan satu langkah pelan Obe menyusuri koridor gelap, menuju arah yang tak seorang pun bisa tebak. Malam itu adalah malam yang menentukan segalanya. Setelah seluruh gedung Apex Group sepi dan lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, ada 3 orang yang tak sengaja masih berada di dalam. Anggun, Bima, dan Obe. Anggun tengah menyelesaikan laporan terakhir, sedangkan Bima sedang memeriksa sistem keamanan sebelum mengunci seluruh lantai. Sementara itu, jauh di ujung lorong, Obe berjalan perlahan dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang terbawa arus antara dirinya sendiri dan sesuatu yang lebih gelap di dalam pikirannya. Bisikan yang sejak bab 11 terus mengikutinya kini terdengar lebih kuat. Ini kesempatanmu. Kau bisa ambil semuanya kembali. Cukup 1 langkah saja. Obe berhenti di depan ruang server, tempat Bima biasanya memeriksa kamera keamanan. Dia penghalangmu. Obe menggenggam gagang pintu. Tangannya gemetar. Napasnya terputus-putus. Namun ketika ia membuka pintu perlahan, ia melihat Bima sedang merapikan kabel. Wajahnya penuh fokus dan kesederhanaan. Tidak ada aura kesombongan. Tidak ada niat buruk. Bahkan ketika menyadari Obe menatapnya, Bima tersenyum hangat. Obe, masih kerja? Wah, kamu rajin banget, katanya ramah. Kata-kata itu seperti air dingin yang tiba-tiba mengguyur wajah Obe. Sederhana, polos, tetapi justru itulah yang membuat hatinya bergetar. Hubungan mereka dulu tidak buruk. Mereka pernah ngopi bareng, pernah bercanda saat piket malam. Bima bahkan pernah menolong Obe membawa barang berat. Semua itu tiba-tiba muncul di kepala Obe, seperti kilatan masa lalu yang menampar keras ambisinya yang buta. Namun suara bisikan itu berusaha menutupi semuanya. Dia mengambil posisimu,
Dia mengambil wanita yang kau incar. Dia membuatmu tidak terlihat. Tidak tahan, Obe menutup telinganya. Diam, diam, bisiknya lirih. Bima langsung berdiri dan menghampirinya. Obe, kamu kenapa? Kena pusing? Mau saya antar ke klinik? Obe mundur selangkah, wajahnya kacau. Jangan dekat-dekat, jangan pura-pura baik. Bima terkejut. Obe, ada apa sebenarnya? Namun suara Bima tidak terdengar oleh Obe. Yang terdengar hanya bisikan gelap itu, membakar, memerintah, menekan. Ini waktumu. Lakukan. Obe mengangkat tangannya, seolah ingin mendorong Bima, atau lebih buruk. Namun saat itu jugalah Anggun muncul di pintu, hendak mengecek kondisi server. Bima, Obe, kok kalian? Ia berhenti berbicara begitu melihat wajah Obe, putus asa, marah, dan penuh luka yang ia sembunyikan selama ini. Anggun melangkah maju. Obe, apa kamu baik-baik saja? Obe memejamkan mata. Ia tidak ingin terlihat rapuh di hadapan wanita yang ia kagumi. Ia membuka mulut untuk bicara, tetapi yang keluar justru suara parau penuh kelelahan. Aku hanya ingin diperhatikan. Bu, aku cuma ingin naik pangkat, ingin dianggap. Suaranya pecah. Topeng kesombongan, kepura-puraan, dan ambisi yang ia pakai selama bertahun-tahun runtuh seketika. Aku melakukan banyak hal buruk, hal bodoh, karena aku pikir itu satu-satunya cara. Bima menatapnya iba. Anggun pun merasakan hal yang sama. Obe, kata Anggun lembut, kalau kamu merasa tidak dihargai, kamu bisa bicara baik-baik. Kamu tidak perlu menyakiti diri sendiri seperti ini. Tidak perlu terseret sejauh ini. Namun bisikan itu kembali datang, lebih halus, seperti rayuan terakhir. Jangan dengarkan mereka, kau sudah sejauh ini, tinggal sedikit. Obe meletakkan tangan di kepala, memukul pelan seolah ingin mengusir suara itu. Pergi, pergi. Aku tidak mau lagi, cukup. Bima langsung memegang kedua pergelangan tangan Obe, menghentikannya sebelum ia melukai diri sendiri. Obe, lihat aku. Bima menatapnya tegas, tulus. Kamu tidak sendirian. Kita semua manusia, Obe. Kita bisa salah, bisa jatuh. Tapi jangan biarkan kegelapan itu menang. Kata-kata itu, tulus dan kuat, akhirnya merobek sisa-sisa bisikan yang mengurung hati Obe. Suara itu perlahan memudar, lenyap bagaikan asap. Obe terisak. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan orang lain tanpa rasa malu. Maaf Bima, maaf Bu Anggun, aku hilang kendali. Anggun menepuk bahunya pelan. Yang penting kamu sadar. Setelah ini, kita bicarakan baik-baik. Kamu bisa dapat bantuan. Kamu bisa mulai lagi, kalau kamu mau. Beberapa minggu kemudian, Obe dipindah tugaskan sementara ke bagian luar kantor untuk memulihkan diri. Ia menjalani konseling yang disediakan perusahaan. Tidak ada pemecatan, karena Anggun memilih memberi kesempatan kedua. Sementara itu, hubungan Anggun dan Bima tumbuh semakin dekat. Tidak tergesa-gesa, tidak dramatis. Hanya dua hati yang perlahan saling menyatu karena kejujuran dan ketulusan. Suatu sore, ketika Obe kembali bekerja setelah pulih, ia melihat Bima dan Anggun berjalan berdampingan di lobi. Ada senyum di wajah mereka berdua, tenang dan bahagia. Obe tidak lagi merasa iri, tidak lagi merasa terancam. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan dan sedikit rasa syukur. Ia mendekat, menunduk hormat. Bu Anggun, Mas Bima, terima kasih. Bima menepuk bahunya. Harusnya kami yang bilang begitu. Kamu sudah berusaha berubah. Itu hebat, Obe. Anggun ikut tersenyum. Mulai hari ini, kita jalan sama-sama. Tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi ketidakjujuran. Deal. Obe mengangguk mantap. Deal, Bu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Obe merasakan bahwa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa mantra, tanpa kepura-puraan, lebih ringan dan lebih jujur. Ambisi yang dulu gelap,
kini berubah menjadi harapan baru. Dan kisah ini berakhir dengan satu senyuman Obe, bukan senyum palsu seperti dulu, tetapi senyum yang akhirnya sungguh-sungguh tulus.